kita mulai pre-teachingnya dari Ibu Nurma, silakan menampilkan. Ya, baik Bu, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Laili, pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Laili. Sama-sama, Bu. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Laili, Hadir. Nunu, Ada, Bu. Mirawati. Ya, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke. Sebelumnya, baik anak-anak, sebelum Ibu masuk pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kepada kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kebutuhan menurut intensitasnya, Bu, ada primer, sekunder, tersier. Oke, siapa Ya, lagi? Ya, menurut subjeknya individu dan kelompok. Ya. Menurut waktunya sekarang dan mendatang, Bu. Oke. Nah, siapa lagi yang bisa? Pelajaran minggu lalu, apa itu pengertian ilmu ekonomi? Saya, Bu. Ya, apa itu Dewi? Ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan medium terbatas, Bu. Ya. Nah, oke, terima kasih semuanya sudah mengingat pembelajaran minggu lalu. Jadi kaitannya dengan minggu ini adalah bagaimana tadi sudah disebutkan Dewi, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya yang terbatas. Oke. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan gambar. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Antri Saya, Bu. bakar bensin, Bu. Antri bom bensin, Bu. Oke, apa lagi Nunu? Antri bahan bakar bensin, Bu. Oke, antri bahan bakar bensin. Ya, terima kasih. Jadi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang kelangkaan. Nah, itu ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu karena tadi sudah disebutkan Laili, kebutuhan kita ini macam-macam dan kebutuhan ini kita ini sifatnya tidak terbatas tetapi alat pemuasnya terbatas. Maka akan menimbulkan yang namanya kelangkaan. Selanjutnya, tujuan kita belajar hari ini yaitu menganalisis kelangkaan sebagai suatu masalah ekonomi. Jadi nanti harapan Ibu dengan hari ini kita belajar, kalian nanti bisa mendeskripsikan apa itu kelangkaan, bisa menjelaskan apa itu kelangkaan, bisa menganalisis apa kelangkaan, dan selanjutnya bisa menemukan solusi dari permasalahan kelangkaan nanti yang Ibu tampilkan melalui media gambar. Gitu ya Nana ya. Ya, Bu. Selanjutnya nanti langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu tampilkan gambar. Sebelum Ibu tampilkan gambar, nanti Ibu paparkan materi sedikit tentang kelangkaan. Sesudah itu nanti kalian berkelompok. Selanjutnya nanti kerjasama sama kelompok, nanti presentasikan hasil kerjasama kelompoknya. Terus dari segi penilaian, nanti Ibu nilai dari ada 3 aspek, dari sikap, nanti Ibu observasi dari bagaimana kalian berkelompok, yang kedua keterampilan, yang ketiga bagaimana pengetahuannya. Baik, nah ini ada pengertian kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang sifatnya terbatas, tetapi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, ciri-ciri kelangkaan dari pengertian tadi bisa kita dapat karena alat pemuas barang atau jasanya terbatas, tetapi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
Selanjutnya penyebab kelangkaan. Nah, ada pertumbuhan penduduk. Nah, penduduk ini adalah salah satu penyebab kelangkaan. Kenapa? Karena makin banyaknya pertumbuhan penduduk, tapi kalau alat pemuasnya tidak bertambah, maka akan menyebabkan kelangkaan. Terus sifat konsumtif. Nah, manusia ini sifatnya konsumtif, Nak. Nah, ini ya. Terus keterbatasan produksi. Nah, bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi ini juga sangat berpengaruh terhadap barang yang tersedia. Ya, kalau barang tersedia sedikit, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terus bencana alam. Nah, misalnya apa nih bencana alam, Nak? Banjir, longsor, gempa bumi. Oke, nah ini salah satunya misalnya banjir. Nah, banjir kalau terjadi banjir, nah maka barang tersedia sedikit ataupun nanti distribusinya tidak lancar, maka tidak nyampe kepada tangan konsumen, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terus selanjutnya letak geografis. Nah, letak geografis ini juga mempengaruhi. Kenapa? Ada yang daerahnya subur, ada yang daerahnya tidak subur. Nah, ini juga mempengaruhi kelangkaan. Penyebab dari kelangkaan. Oke. Terus dampaknya. Dampak kelangkaan salah satunya bisa terjadinya kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas juga meningkat, selanjutnya kemiskinan juga. Ibu akan tampilkan gambar dulu. Sebelum Ibu tampilkan gambar dulu, Nak, ini. Nah, coba perhatikan gambar apa ini, Nak? Kelangkaan bahan premium, Bu. Oke. Kelangkaan bahan premium. Oke. Terus ini? Solar habis, Bu. Oke, solar habis. Kelangkaan solar, Bu. Nah, ini ya. Tolong nanti diamati dulu, Nak. Siapa lagi yang bisa nyebutkan ini tentang apa selain Laili? Setelah ini kalian amati, Ibu akan bagi kelompok. Oke, Ibu bagi 2 kelompok aja ya, Nak ya. Oke. Ada Laili, Eka, Paruma, satu lagi Partini. Nah, kelompok 2 nanti ada Ratna Mirawati. Siapa lagi yang hadir, Nak? Saya, Bu. Nunu, satu lagi? Dewi, Bu. Oh ya, Dewi. Nah, itu satu kelompok. Nah, silakan diperhatikan dari pertanyaannya, silakan didiskusikan, Nak. Oke. Silakan berdiskusi masalah gambar yang di atas, Nak ya. Bu. Ya, nanti ya, Ibu jalan-jalan nih ya, Ibu observasi ya. Ya, bagaimana cara kalian ngerjakannya? Ada kendala, ada masalah, ada yang tidak dipahami, boleh bertanya, Nak. Alhamdulillah paham, Ya. Bu. Bu, yang nomor 2 Ya. itu tergantung pikiran kita, Bu. Oke. Ya, terus yang mau ditanyakan apa nih, Bu? Apa nih, Laili? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Gambar dua-duanya, Bu. Iya, gambar dua-duanya, Nak. Silakan, selain itu boleh, Nak, kalau nggak paham boleh bertanya. Bu beri waktu ya untuk menyiapkan bahan presentasinya dulu. Siap, Bu. Oke. Nah, silakan kelompok 1 presentasi hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mewakili? Saya menjawab nomor. Ya, Gambarnya munculkan lagi, Bu. Oke. Nah, saya menjawab nomor 1, Bu ya. Nanti teman saya menjawab sisanya. Ya. Nomor 1 itu adalah peristiwa di mana Indonesia sedang mengalami susahnya mencari bahan bakar premium karena kebutuhannya yang semakin meningkat, tapi ketersediaannya yang terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Oke. Nah, nomor 2 sama Eka, Bu. Ya, silakan Eka. Terima kasih, Laili. Pertama tuh, Bu. Ya. Orang pada antri premium. Oke. Karena premium langka, Bu. Ya. Terus? Yang gambar kedua,
Mobil itu mobil truk Bu ya? Mobil truk Iya. lagi antri solar Bu. Mungkin ditimbun Bu, itunya BBM-nya. Hemat Bu, dengan Berhemat, Bu. menggunakannya dengan berhemat. Kan nggak usah pakai motor Bu, naik sepeda aja. Oke. Susun skala prioritas Bu. Pilih naik angkot, Bu. Mencari pengganti Bu. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan pekerjaannya dengan baik. Terima kasih. Jadi ada ini peristiwa apa yang terjadi, yaitu tentang kelangkaan BBM. Apa yang kalian pikirkan dengan melihat gambar tersebut? Ya, banyak yang kita pikirkan, Nak. Ya, yang pertama bagaimana cara mengatasinya. Nah, terus selanjutnya peristiwa apa ya kelangkaan BBM? Tadi sudah sebutkan bagaimana cara mengatasinya, yaitu melakukan penghematan. Itu ya, Nak ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu, Oke, ya. kalau menurut saya untuk mencegah kelangkaan, kita sebagai manusia harus bijak dalam penggunaan dan harus tahu. Jadi Bu, dari peristiwa kelangkaan ini kita harus bisa memilih mana barang yang dibutuhkan, mana yang tidak, dan harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan pokok dan tidak. Kalau misalkan tidak butuh-butuh banget, berarti kita tidak usah membelinya agar tidak terjadi kelangkaan. Dan ya Bu. Ya, terima kasih Laili. Ada sedikit refleksi. Nah, kalau ini Ibu refleksinya gambar saja. Kalian pilih gambar yang mana nih, Nak? Merah, kuning atau merah? Biru. Biru Bu, biru. Terima kasih. Nah, lingkaran biru berarti perasaan senang. Terima kasih anak-anak. Nah, itu saja ya. Bu. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Laili. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Sama-sama. Oke, kita beri aplaus buat Bu Norma. Langsung ya Bu. Saya tadi ada mencatat beberapa dari pendahuluan, sudah ada salam, sudah ada berdoa, sudah ada absensi juga, mereview pembelajaran juga sudah ada, persepsi, gambar pom bensin ya tadi ya, sudah ada juga.